Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua pendengar podcast pertama dari Two Nations Together. Di sini ada gue Chris sebagai Creative Director. Terus ada Public Relation kesayangan kita Bimski. Terus juga sebagai operator ada Rifan. Dan dia merangkap sebagai desainer dan tangan kanan saya. Dan juga di sini ada bintang tamu HRD kesayangan kami semua. HRD yang paling ganteng ya, karena cuma ada 2 kan. Asik. Yang paling ganteng kita ini ada Mas Febi. Halo Mas Halo. Febi. Apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Makasih loh atas waktunya Mas. Siap, sama-sama. Iya gini Mas, jadi Siap. Hari ini tuh di podcast pertama kita ini sebenarnya aku tuh pengen ngebahas tentang dunia pekerjaan ya. Dan ini mungkin juga banyak orang yang pengen denger langsung dari HRD gitu. Gimana caranya kita, ya banyak kiat-kiat lah dalam kita untuk ngelamar satu pekerjaan. Terus juga gimana sih kita ngejawab beberapa pertanyaan dari interview yang dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari HRD pada saat kita interview. Terus juga gimana sih caranya kalau misalnya kita nanggepin pertanyaan tentang salary dan segala macem gitu Mas. Itu sih sebenarnya yang pengen kita bahas hari ini. Nah, sebelum masuk ke situ, aku pengen tahu dulu dong pengalamannya Mas Febi ini sebagai HRD udah berapa lama gitu Mas? Oh siap, benar. Pengalaman sebagai HRD itu dari tahun 2015 setelah lulus kuliah dulu gitu kan. 2015 diterima kerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dulu sebagai recruitment officer gitu. Berhubungan juga tuh dengan HRD, cuman kalau untuk di PT Sumber Alvaria Trijaya itu namanya itu Human Capital bukan HRD. Seperti itu. Cuma perbedaan penyebutan aja Mas ya? Betul, perbedaan penyebutan sama mungkin kalau untuk human capital itu lebih tersistem gitu, beda dengan HRD gitu kan. Kalau human capital itu sudah lebih ke spesifik, misalnya nih bagian rekrutmen ya khusus merekrut saja gitu, tidak ngurus masalah trainingnya, tidak ngurus masalah penggajiannya, payrollnya, seperti itu, dan ngurus juga masalah administrasi. Jadi fungsinya yang kayak konsul gitu enggak ya Mas ya? Itu yang beda kayak lagi. Konsultasi gitu enggak ya? Kalau untuk berarti dia lebih fokus ke satu arah job desk saja gitu ya mungkin ya Bang. Betul, lebih ke spesifik, betul, satu arah job desk saja. Satu arah. Kalau untuk human capital ya kurang lebih seperti itu. Setahun saya di sana gitu kan. Setahun kebetulan saya ditempatkan di kantor pusatnya di Cikokol Tangerang gitu kan. Dan setelah 1 tahun saya coba pindah ke Bandung dan alhamdulillah keterima di Rumah Sakit Sena gitu kan. Di sana saya megang posisi sebagai HRD, tapi fokusnya nggak hanya ke rekrutmen, menggarap juga kegiatan training juga gitu kan di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku tadi dengar ini Mas, sebenarnya fungsi HRD itu tuh ada beberapa dong ya, nggak cuma rekrutmen doang kah, nggak cuma ya itu training doang kah gitu. Jadi sebenarnya apakah kalau misalkan kita ini langsung ke arah job desk aja ya, misalnya sebenarnya job desk-nya HRD itu sendiri itu apa aja sih Mas? Oke, untuk job desk-nya HRD itu untuk jenisnya itu sendiri macam-macam. Ada HRD yang bagian ngerekrut iya gitu kan, untuk kegiatan trainingnya juga iya, untuk kegiatan payroll, penggajiannya juga iya, kemudian untuk kegiatan konselingnya juga iya. Ada juga HRD yang mengerjakan kegiatan berkaitan dengan hubungan industrial ya, bagaimana seorang HRD itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis gitu kan, baik antara pihak manajemen perusahaan dan dengan pihak karyawan seperti itu. Begitupun juga dengan pihak eksternal seperti itu. Nah kemudian juga ada bagian legalnya juga gitu kan, yang mengurus perizinan gitu kan, perizinan perusahaan gitu kan dari sisi legalitasnya. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk job desk ya memang macam-macam gitu kan, kayak saya macam-macam ya. Di Alfamart dulu khusus bagian rekrutmen dan asesmen gitu. Kalau di Rumah Sakit Avicenna saya di sana
mengerjakan tidak hanya rekrutmen tapi mengerjakan kegiatan training juga gitu. Dan setelah dari Avicenna pindah ke Rumah Sakit Santosa Hospital Banukopo, di sana saya mengerjakan tidak hanya rekrutmen ya, tapi mengerjakan juga berkaitan dengan personaliannya juga gitu. Dan dari Rumah Sakit Santosa Hospital Banukopo saya pindah ke PT Artostek. Nah di sana saya udah mulai belajar mengenai people development-nya gitu kan, belajar mengenai organization development-nya gitu kan, bagaimana membuat struktur organisasi yang tepat ya, yang efektif dan efisien untuk perusahaan gitu, membuat job desk-nya juga gitu kan waktu di PT Artostek. Dan dari PT Artostek ya alhamdulillah nih gitu kan bergabung dengan PT TNT gitu kan, Indonesia Together gitu, dimana selama saya bekerja di PT TNT udah mau 10 bulan gitu kan, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat gitu, tidak hanya mengaplikasikan nih gitu kan ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapat di tempat kerja sebelumnya, tapi di PT TNT pun juga saya mendapatkan ilmu baru seperti itu. Nah ini sih Mas sebenarnya ini lebih ke personalnya Mas Feby ya sebenarnya. Apakah Mas Feby itu memang dari dulu passion atau mikirin kayaknya aku harus jadi HRD deh gitu? Karena benar. aku tuh kadang-kadang ya terutama job desk yang spesial seperti HRD gitu kan sebenarnya itu tuh lebih menggunakan mental ya gitu ya, lebih menggunakan mental dan padahal lebih banyak caranya berhubungan dengan banyak orang di dalam kantor ya kan. Dan pola komunikasi kita tuh harus bagus gitu. Apakah dari dulu emang passionnya Mas Feby emang pengen jadi HRD gitu Mas? Dulu belum sempat kepikiran gitu kan. Dulu tuh saya jujur pengen jadi TNI gitu dulu tuh. Saya waktu zaman kuliah, betul. Waktu kuliah itu saya sambil daftar TNI gitu kan tahun 2010. Saya coba tes Akmil gitu kan 2010, 2011, 12, 13. Saya coba Akmil gitu, tapi gagal terus gitu. Makanya teman-teman saya gitu kan yang satu kelas itu nanya ke saya gitu kan, Feb kamu tuh hobinya apa sih? Ya bisa olahraga. Bukan, kamu tuh bukan hobi olahraga, kamu tuh hobinya daftar Akmil, katanya tuh gitu. Iya. Oh jadi sebenarnya passionnya Mas Feby emang cita-cita jadi TNI berarti ya? Betul. Pengen masuk ini bro. Pengen jadi TNI dulu tuh, Akmil gagal, udah cobain deh lulus S1, coba daftar TNI, ternyata ada dari sisi persyaratan ada yang belum sesuai gitu kan, terkait akreditasi tempat saya kuliah dulu gitu kan, belum masuk kualifikasi yang diminta pada saat melamar lulusan S1 program PK ya, PK TNI gitu. Nah dari sana udahlah pengen karena mungkin secara garis tangan itu nggak ada ya garis tangan buat masuk TNI gitu kan. Saya coba ini deh pengen terjun di dunia pendidikan gitu kan, salah satu contohnya pengen jadi dosen, atau kalau nggak jadi dosen pengen ngajar di sekolah gitu. Tapi ya memang belum kesampaian ya untuk ngajar di sekolah ataupun menjadi dosen gitu, sehingga ada panggilan nih gitu kan, panggilan awal tuh di PT Sumber Avaria Trijaya Tbk ya, di Alfamart, terjunlah gitu kan, mulai terjun ke dunia human capital atau dunia HR seperti itu. Nah dari sana learning by doing gitu kan, karena ya apa yang dipelajari selama di kampus gitu kan itu nggak semuanya bisa diaplikasikan di tempat kerja gitu. Jadi selama di tempat kerja kita ya learning by doing gitu, belajar, mengamati, mengobservasi gitu kan, ilmu-ilmu baru lah ya di tempat kerja, yang mana itu bisa diaplikasikan di tempat kerja selanjutnya seperti itu. Dan dari sana karena 2015, 2016 sampai dengan 2019 terjun di dunia HR gitu kan, ya mungkin jalannya ya di HR gitu, passionnya mungkin udah menemukan passionnya itu di dunia ke HRD-an, seperti itu sih teman-teman. Nah ini kita langsung aja nih Mas ke masalah kiat-kiat untuk ngelamar kerja yang baik ya. Karena ini juga relate sama para
pejuang CV di luar sana gitu ya. Iya benar. Apalagi kita kan mau masuk. Dan lagi ini nih bro. Iya betul. Karena kita kan ini kita udah masuk ke dalam new normal nih Mas. Tapi ya, banyak orang kita masih kerja menunggu lagi. keadaan semua bakal stabil gitu. Nah kira-kira ini dulu deh dari satu poin. Untuk membuat satu lamaran kerja yang baik tuh sebenarnya kayak gimana sih Mas? Itu aja dulu. Oke. Untuk membuat lamaran kerja yang baik itu harus seperti apa gitu? Apakah kan? harus berwarna? Apakah harus yang desainnya minimalis kah? Berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu kan dalam mereview CV lamaran gitu kan, menyortir CV lamaran. Secara garis besar itu adalah intinya sih kejelasan informasi gitu. Jangan sampai informasi yang dicantumkan di CV lamaran itu tidak jelas gitu. Karena pengalaman saya pernah mereview sebuah CV lamaran. Wah ini bagus nih gitu kan dari sisi pengalaman kerjanya gitu kan. Dari sisi foto yang dilampirkan di CV tersebut good looking gitu kan, sesuai dengan apa yang diminta user gitu kan. Karena kan untuk posisi bagian frontliner gitu kan. Terus dari sisi pengalaman oke, pendidikan juga oke gitu kan, tertera ya informasi itu. Yang kurangnya itu bukan tidak tertera, dia menyantumkan nomor telepon tapi nomor teleponnya itu salah gitu. Pada saat saya hubungi kok tidak nyambung gitu. Fatal ya Mas ya? Fatal itu ya? Itu fatal gitu. Tidak mencantumkan alamat email pun juga harus tepat gitu kan, jangan sampai salah gitu. Itu sih satu itu. Terus yang kedua gitu kan, ini juga sedikit lucu sih kalau pengalaman saya. Jadi ada lamaran yang masuk gitu kan, berupa soft copy gitu kan, masuk ke email. Saya coba review CV lamarannya. Namanya itu kita katakanlah Bunga gitu kan. Nah Bunga itu sudah menyampaikan deskripsinya dia gitu kan di CV lamaran tersebut. Tapi di pojok kanan bawah di kolom tanda tangan kok namanya Mawar gitu, bukan Bunga gitu. Wah ini kayaknya copy paste nih gitu kan. Iya. Itu juga fatal ya Mas ya? Fatal, iya, itu juga fatal gitu kan. Dan sebagai HRD tuh memperhatikan hal-hal detail seperti itu sebenarnya. Berarti lebih baik informasi itu dibikin sejelasnya daripada maksudnya visual template-nya gitu. Betul. Karena yang dilihat sama HR itu bukan visualnya tapi lebih ke kejelasan informasinya gitu kan. Kejelasan informasi biasanya kan di bagian pertama itu dia akan menjelaskan mengenai latar belakang keluarga gitu kan, informasi mengenai nomor handphonenya, alamat emailnya, tempat tanggal lahir, alamatnya dia gitu kan. Nah turun ke bawah di bagian 2 itu dia akan menceritakan mengenai latar belakang pendidikan gitu kan. Bagus itu terstruktur latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan gitu kan. Pendidikan di sini dia sekolah dasar di mana gitu kan, sampai dengan pendidikan terakhirnya dia di mana gitu kan. Dan itu pun juga harus jelas gitu kan, pendidikan terakhir misalnya gitu kan S1 manajemen gitu kan, S1 manajemen di universitas mana gitu kan, gitu. Atau misalkan dia saat ini sedang melanjutkan S2, cantumkan saja gitu kan, saat ini sedang melanjutkan S2 kelas karyawan, seperti itu di bagian 2. Masuk ke bagian 3 itu pengalaman organisasi selama masa kuliah gitu kan, ya silakan dicantumkan gitu. Biasanya HR akan menilai atau melihat si calon pelamar ini tuh kupu-kupu atau tidak ya. Artinya kuliah pulang atau kuliah dan dia ya istilahnya kupu-kupu dulu tuh, atau dia kuliah dan aktif juga di organisasi. Biasanya sih biasanya HR gitu kan, apalagi bagi teman-teman yang melamar untuk posisi manajemen trainee yang dari sisi kualifikasinya fresh graduate boleh melamar gitu kan, tidak hanya sekedar fresh graduate saja tapi pengalaman organisasi pun juga itu dilihat. Nah, ini aku masuk ke yang ini nih Mas. Kemarin juga aku sempat ngobrol sama Faza. Nah, kalau di dalam soft skill itu kira-kira yang kita harus cantumkan, kan itu tadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang Mas Febi omongin. Tadi itu tuh ada background keluarga, terus juga pendidikan secara terstruktur lah ya. Setelah pengalaman kerja dia, pasti kan kita nyantumin soft skill ya Mas ya. Itu juga. Nah, sejauh mana HR ini ngelihat soft skill itu tuh jadi patokan dia bakal dipanggil atau diterima atau enggak gitu Mas?
Karena Oke. kadang-kadang ada yang terlalu over masukin soft skill-nya gitu. Itu tuh bener atau enggak? Dan yang kedua ya sejauh mana HR tuh ngelihat si orang ini potensinya gitu. Pada saat dia mencantumkan soft skill-nya mungkin ada yang nggak perlu juga dia cantumin gitu. Sebetulnya relatif ya, seorang HR melihat soft skill itu ditampilkan atau enggak gitu kan. Biasanya kalau saya sendiri sebagai HR mau ditampilkan monggo, enggak pun juga enggak apa-apa. Karena nanti soft skill itu akan tergali, akan terlihat pada saat interview tentunya dengan saya gitu kan. Apakah gitu kan orang tersebut secara komunikasinya komunikatif atau tidak gitu kan. Pada saat interview pasif ternyata gitu kan. Kemudian dari sisi leadershipnya gimana gitu kan, dilihat dia bisa bekerja sama dengan tim atau tidak gitu kan, dia tipe orang yang meskipun jujur atau tidak, meskipun untuk melihat menilai seseorang jujur atau tidak itu susah, tapi itu bisa dilihat dari kekonsistenan dia dalam menjelaskan apa yang sudah dia lakukan di masa-masa sebelumnya gitu kan. Misalkan nih pengalaman kerjanya sebagai sales gitu kan, dia konsisten gitu kan menjelaskan pengalaman kerjanya dia sebagai sales gitu. Tapi di sisi lain sales tapi kok dia bagian administrasi, nah itu kan ada ketidakkonsistenan gitu kan. Yang mana biasanya sih dari sisi orang yang mewawancara, oh ini kok nggak konsisten gitu kan. Maka dari itu sedikit mempertimbangkan hal tersebut. Gitu. Intinya sih akan tergali gitu kan terkait soft skill itu pada saat interview gitu kan, baik interview offline maupun online. Oh iya. Nah ini Mas, ini sebenarnya pertanyaan yang kalau aku sendiri sih selalu menganggap ini satu jebakan ya. Dan pertanyaan ini tuh selalu ya pasti selalu ditanyakan, jebakan, dan untuk orang-orang yang mentalnya tidak kuat tuh mungkin akan terjebak dalam pertanyaan ini, yaitu pertanyaan tentang mau gaji berapa, salary-nya berapa. Iya. Kayak apa ya? Bener bro. Gue ini tuh sebenarnya gitu, pertanyaan ini gitu. Sebenarnya memang diplot untuk ngelihat reaksinya orang tersebut, ataukah ada kiat-kiat khusus nggak sih Mas menanggapi pertanyaan ini? Karena ini kalau buat aku sendiri jebakan gitu. Saya juga jebakan sih. Menurut gue jebakan sih itu bro, kayaknya bro. Saya juga mengalami gitu kan, ada di posisinya teman-teman mungkin ya yang saat ini sedang mencari kerja gitu kan, melamar-lamar kerja gitu kan, dan proses interview juga merasakan bingung nih kalau misalkan ditanya mengenai pengen gaji berapa sih gitu kan. Tapi saya sendiri gitu kan, tipsnya gitu kan, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya cari tahu dulu nih gitu kan, apakah perusahaan yang saya lamar ini menengah ke atas atau biasa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya nih perusahaan ini biasa aja dan lamaran yang saya jabatan yang saya lamar itu untuk level staff, biasanya sih saya selalu menjawab sesuai dengan UMK seperti itu. Tapi kalau misalkan melihat ini perusahaannya nih menengah ke atas gitu kan, dan saya pede gitu kan membicarakan atau menginformasikan gaji yang saya minta seperti itu, ya sampaikan aja kalau menurut saya gitu. Tapi jadi yang paling penting kita harus sebagai pelamar kerja tuh kita company knowledge-nya berarti juga kita harus sudah dalamin ya Mas? Betul, seperti itu company knowledge-nya gitu kan. Terus selain itu juga kalau misalkan bagi teman-teman yang saat ini kerja amit-amitnya misalkan kena PHK gitu kan dan pengen melamar ke tempat lain gitu kan, silakan cantumkan saja secara jujur gitu kan, gaji terakhirnya itu berapa gitu kan, dan di perusahaan sebelumnya gaji terakhir di perusahaan sebelumnya itu berapa, dan ketika nanti ditanya gitu kan sama HR-nya atau sama user di calon perusahaan yang baru, ya itu silakan dipertimbangkan gitu, apakah kita mau pakai gaji kita di tempat yang dulu ataukah kita mau di up nih gitu kan gaji kita gitu kan, seperti itu. Jadi sih intinya sih kita harus punya gimana? Jadi kalau aku tuh dapat dari ada beberapa aku baca beberapa artikel gitu ya Mas ya. Ini nggak tahu valid atau enggak, dan mungkin Mas Feby mungkin bisa jawab gitu. Kalau misalnya dipertanyakan seperti itu, misalkan kamu mau gaji berapa atau kira-kira kamu expected salary-nya berapa gitu.
katanya jangan langsung mengiyakan dulu gitu kalau misalnya dari misalnya kadang-kadang kan posisinya ada HR yang buka duluan nih harganya Mas untuk salary ya. Kalau di sini tuh seperti ini gini katanya tuh kita jangan mengiyakan tapi kita mencoba memikirkan dulu gitu. Itu tuh benar nggak sih atau kita lebih baik kita langsung dengan expected gitu. Salary dan juga kita punya yang sebelumnya gitu. Apakah kita langsung bisa menentukan angka itu atau kita mendengarkan dulu dari perusahaan sih Mas? Biasanya kalau di tempat kerja saat ini gitu kan di TNT itu langsung menceritakan langsung menanyakan ya terkait berapa sih gaji yang diminta gitu dan nanti si calon karyawan ini akan menginformasikan satu ya atau yang kedua bisa nanya dulu nih ke HR gitu kan itu biasanya range-nya di angka berapa gitu kan. Nah, setelah poin 2 itu biasanya ada poin ketiga si calon karyawannya itu untuk disuruh mempertimbangkan diberikan waktu 1 hari. 1 hari untuk dipertimbangkan gimana nih tawaran untuk kerja di perusahaan kita mau diambil apa enggak gitu sesuai dengan range atau upah yang sudah disampaikan gitu sih Mas. Jebakannya banyak ya Mas ya ternyata dari pertanyaan seller. Betul. Bisa jadi jebakan, bisa jadi ini berpengaruh banget buat penilaian sebenarnya Mas. Kayaknya aku ngelihatnya dari kacamata seorang HR gitu. Aku coba menelaah ya, koreksi mungkin kalau aku salah gitu ya. Kayaknya pada pertama Mas Feby ngelihat gimana responnya dia dengan pertanyaan tersebut. Terus juga yang kedua mendengarkan jawaban dia seperti apa karena mungkin bakal masuk ke penilaian kalau misalnya dia ngomong kayak memberitahu kalau dia tuh nggak enakan gitu loh orangnya kayak ya Mas saya terima aja deh kayak gitu. Nah itu tuh jadi bahan pertimbangan juga buat Mas Feby mungkin ya. Nah dan yang ketiga kalau misalkan ya dia terlihat arogan gitu maksudnya di sini dia tanpa nanya dengan satu pertanyaan itu dia langsung menyebutkan satu angka dan itu mungkin yang menurut Mas Feby sudah ditaksir kayaknya sih belum nggak segitu gitu dengan pengalaman kerja dia jadi beberapa penilaian ini Mas Feby bisa langsung lihat dengan satu pertanyaan tadi gitu kalau aku melihatnya gitu. Betul, tapi di sisi lain juga Mas jika si calon karyawan itu memang bagus gitu kan biasanya sih ada proses negosiasi lah ya gitu kan. Tidak misalkan nih si calon karyawan tersebut arogan tapi di sisi lain dia memang secara kompetensi memang oke gitu kan memang bagus di atas rata-rata gitu kan. Biasanya sih saya suka coba melakukan negosiasi dulu gitu kan. Gimana nih gitu kan dari ekspektasi yang diharapkan wah tinggi banget gitu kan bisa nggak diturunin dikit. Biasanya sih ada negosiasi seperti itu. Itu ada. Jadi setelah itu ada komunikasi kayak gitu Mas? Ada komunikasi lanjutan apabila catatannya adalah memang si calon karyawan tersebut betul-betul berkompetensi gitu. Memiliki kompetensi yang dimiliki gitu. Oke, nah kalau gue sih mau nanya Bang Pepe, kan kalau orang ketika melamar kerja, terus kan misalnya udah disortir nih, misalnya ada 5 orang nih, misalnya nih, contoh aja misalnya mau jadi ngelamar sebagai desainer lah. Iya. Misalnya nih udah disortir ada 5 orang, nah setelah penyortiran itu kan dia kan bakalan dipanggil untuk interview kan Bang, dan mengisi juga beberapa tes psikologi yang diberikan oleh HRD atau perusahaan itu lah ya kan. Nah kalau menurut Bang Feby sendiri misalnya nih ada orang yang dilihat dari secara skill dan secara pengalamannya oke banget lah dari pendidikannya, pengalaman kerja, soft skillnya segala macam. Nah tapi ketika dia melakukan tes psikologi dia tuh ya psikologinya bisa kita bilang agak mengarah yang ke kurang baik lah. Nah kalau Bang Feby nangkapnya tuh maksudnya ngefilterinnya itu seperti apa Bang Feb? Oke, jadi kalau saya sendiri gitu kan menerapkan standarisasi bahwa untuk menerima seorang calon karyawan itu tidak
full berdasarkan psikotes saja gitu. Jadi ada berdasarkan pertimbangan hasil interviewnya gitu kan. Memang dari pengalaman saya sebelumnya gitu kan, ada nih seorang calon karyawan melamar untuk posisi manajer gitu. Dia secara pengalaman udah oke gitu kan, tapi karena usia gitu kan, dia mengerjakan soal psikotes itu di bawah standar gitu. Nah itu bisa menjadi bahan dan itu bisa tidak langsung saya tolak gitu aja gitu kan, itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Bahan pertimbangan gimana nih, kalau misalkan dari usernya oke gitu kan, dari hasil interviewnya oke, itu akan diberikan masa percobaan dulu selama 3 bulan gitu. Biasanya kan dari masa percobaan 3 bulan, kalau misalkan oke itu bisa lanjut gitu. Tapi kalau misalkan nggak oke ya berarti berbanding lurus nih hasil psikotesnya dengan perilaku yang dia tampakkan gitu kan pada saat dia masa percobaan itu 3 bulan. Gitu sih. Nah ini ada lagi pertanyaan dari aku nih Mas. Jujur sebelum aku di TNT ini aku nyebar beberapa lamaran gitu. Terus ada juga beberapa perusahaan yang memang membuka lowongan, tapi pada saat kita masuk terus kita dapat respon dari mereka, tapi tidak ada follow up dari perusahaan tersebut gitu. Itu kira-kira tuh itu kesalahannya dari mananya ya Mas ya? Apakah kita kurang informasi, kitanya sebagai pelamar yang kurang informasi, ataukah dari perusahaan tersebut sebenarnya HR tuh pada saat lamaran masuk prosesnya dia harus nge-follow up kan ya Mas ya? Yang jadi pertanyaan saya itu yang tadi Mas Baban alami, apakah sudah dipanggil buat tes apa hanya baru masukin lamaran saja? Baru masukin lamaran saja Mas. Itu berarti udah indikasi kita nggak masuk berarti ya? Betul, karena dari HR sendiri, dari HR sendiri itu biasanya akan disortir gitu kan, menyortir lamarannya, apakah lamaran yang masuk itu sesuai atau tidak gitu kan untuk kebutuhan posisi yang saat ini dibuka di perusahaan itu. Jika memang dari hasil sortir itu oke, biasanya ada panggilan untuk proses psikotes dan interview. Biasanya sih seperti itu Mas. Kalau lumrahnya walaupun kita nggak keterima, apakah harus ada komunikasi dari perusahaan tersebut kepada kita sebagai pelamar gitu? Secara lumrahnya tidak. Tidak ya? Contohnya kalau misalnya ada satu perusahaan yang gede nih, pelamarnya lebih dari 1.000, nggak mungkin dia kayak ngerespon menurut satu ya, mungkin yang ngerespon satu, maaf ya kurang beruntung, kayak untuk hadiah ale-ale ya. Kecuali si calon karyawan ini memang sudah diikutkan proses psikotes atau interview gitu. Biasanya sih ada 2 opsi yang biasa HR lakukan setelah beres psikotes atau interview, menginformasikan jika 2 minggu tidak ada kabar berarti dinyatakan tidak lolos atau belum berjodoh dengan kita, atau opsi yang kedua setelah sebelum 2 minggu ya sudah dikabarin gitu kan, ada perusahaan yang menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak lolos gitu. Itu biasanya diinfokan by email atau by WhatsApp. Ya. Oke, nah ini kalau misalnya tadi kan kita udah mengedukasi nih pendengar kita nih. Aku balik lagi ke Mas Feby nih sekarang. Ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman yang unik atau berkesan lah sama Mas Feby? Kita bilang berarti ada 6 tahun lah ya berkecimpung di dunia HR-an ini gitu. Ada nggak pengalaman uniknya Mas? Sama sekaligus ini kali ya, sekaligus suka duka jadi HRD lah, karena kan HRD itu kan di masing-masing perusahaan kan jadi kayak guru BK-nya di sekolah lah ya. Yang menaungi murid-muridnya itu kan ada ini nggak, suka dukanya juga bisa diceritain. Oke. Kalau untuk pengalaman ini gak ada. Jadi waktu saya kerja di rumah sakit gitu kan, saya melakukan proses rekrutmen ya untuk posisi perawat gitu. Memang perawat ini, dari hasil tes dan interview gitu kan itu oke gitu kan, si calon perawat ini dia lolos masuk kerja gitu kan, diterima kerja alhamdulillah gitu. Saya ada momen di mana saya dan si perawat itu ya ditempatkan di instalasi gawat darurat. Nah saya ada momen di mana saya itu masuk ke IGD gitu kan karena tertusuk paku gitu. Tertusuk kayu kuku tuh.
Kayu Nah, kecil. kayu kecil gitu kan, dan ditindak atau diobati sama si perawat yang sudah saya proses waktu itu gitu. Itu sih pengalaman uniknya. Kalau suka dukanya, sukanya ya senang ketemu dengan berbagai macam banyak pelamar gitu kan yang potensial, ya baik yang potensial atau yang non potensial. Kalau dukanya sih, aduh kalau misalkan memberikan calon karyawan ke user, tapi si calon karyawan ini tidak lolos masa probation gitu. Itu sih yang jadi dukanya. Berarti kan selama proses saya rekrutmen, saya gagal gitu kan, gagal dalam menilai bahwa si karyawan ini layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan tempat saya kerja gitu sih. Kalau pengalaman untuk memutuskan satu hubungan kerja gitu pernah nggak Mas? Pernah. Dulu di tempat kerja sebelumnya 400 karyawan saya putus hubungan kerjanya. Waduh. Karena perusahaannya itu tidak beroperasional lagi ya? gitu. Betul. Gitu. Jadi ya mau nggak mau. Itu gimana sih nyampeinnya Mas? Karena di situ kan ada konflik batin kali ya. Di situ gitu. Walaupun konflik batin dan mental. Iya, itu tuh benar-benar nggak dan Mas Feby pun sebagai HR sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa di situ dan cuma sebagai penyambung tangan atau penyambung mulut untuk memberikan berita duka tersebut sama karyawan gitu. Betul. Gimana sih Mas itu? Pengalaman saya pada saat itu nggak enak gitu kan. Bukan salah satu job desk yang memang saya harapkan nih gitu kan untuk memutus hubungan kerja gitu kan, karena memang ini udah perintah gitu kan, perintah dari pihak manajemen gitu bahwa ada pemutusan hubungan kerja. Ya saya ngerasa sedih gitu kan ya, saya pun juga menyampaikan gitu kan ke teman-teman yang pada saat itu saya PHK gitu kan, bahwa ini memang kondisi perusahaan memang sedang menurun gitu kan. Di sisi lain juga tidak ada kegiatan produksi, tidak ada kegiatan pekerjaan yang dikerjakan. Mau tidak mau ini perusahaan harus mengambil langkah gitu kan untuk pemutusan hubungan kerja gitu. Ya siapa tahu gitu kan next ke depannya perusahaan beroperasi kembali gitu kan, dan ya untuk teman-teman yang saat ini saya putus hubungan kerjanya itu akan menjadi database kita yang mana jika kita beroperasional lagi akan dipanggil lagi gitu kan untuk bergabung gitu dengan perusahaan. Nggak taunya ujung-ujungnya ya siapa tidak juga dipanggil-panggil. Ya ujung-ujungnya tidak dipanggil-panggil dan ya saya sendiri juga ikut ter-PHK gitu. Jadi kena PHK gitu. Ya dinamika di perusahaan seperti itu. Nah pada saat ini lebih ngedetail sih Mas, itu pada saat Mas Feby menyampaikan berita tersebut, responnya itu seperti apa ya karyawan-karyawannya? Respon karyawan-karyawannya ada yang menerima gitu kan, ya mau gimana apa lagi yang marah gitu Mas? Kebanyakan sih banyaknya menerima karena mau bagaimana lagi, memang secara pekerjaan tidak ada yang dikerjakan gitu kan selama di perusahaan gitu kan, dan paling banyak yang nanya-nanya gitu kan terkait ini gimana nih pencairan BPJS ketenagakerjaannya gitu kan, minta tolong dibantulah oleh HR. Saya bantu gitu kan, untuk mencairkan BPJS ketenagakerjaannya, program JHT-nya gitu kan, yang lumayan gitu kan, kita kan selama kerja itu nabung gitu kan ke BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Banyak yang nanya-nanya dan banyak yang berharap juga gitu, Pak tolong saya panggil lagi gitu kan kalau misalkan ini udah jalan kembali ya perusahaan gitu sih. Ya intinya mah kalau yang marah enggak, kalau marah tidak, tapi nyinyir ya gitu. Ini gimana nih perusahaan kayak gini gitu kan. Cuman ya udah gitu, mau gimana lagi gitu, mau teman-teman nuntut juga ya kita nggak ada kegiatan produksi yang dikerjakan gitu sih kurang lebih. Nah ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih Mas, sekaligus juga aku pengen ke penekanan sebenarnya pada saat kita ini di dalam ya ini kan sekarang kita masuk ke masalah PPKM ya. Dan semuanya tuh di WFH kan gitu, gak cuma di Bandung, di kota-kota lain pun gitu di WFH kan. Sebenarnya fungsi HRD pada saat seperti ini itu fungsinya apa aja sih Mas, dan gimana sih apakah dari HRD pun
caranya untuk tetap meningkatkan semangat kerja anak-anak yang WFH gitu. Partnya HRD ketika tempatnya bekerja saat ini WFH gitu kan karena terdampak oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan PPKM, itu lebih ke kejelasan informasi aja gitu kan, kejelasan informasi ke teman-teman yang saat ini di WFH kan gitu kan, dan pelayanan dari sisi HR pun juga tetap berjalan gitu kan. Contohnya bagi teman-teman yang mau ke kantor gitu kan, butuh surat pengantar kerja gitu kan, HR ya standby gitu kan, HR standby memberikan memberikan waktu yang tercepat gitu kan untuk membuat surat pengantar kerja, salah satu contohnya. Atau misalkan dari teman-teman ingin curhat, konseling gitu kan, boleh gitu kan, nanti bisa diatur waktunya, jadwalnya gitu kan dengan HR, tapi ya secara online gitu kan, karena offline itu udah nggak bisa ya karena teman-teman semuanya WFH seperti itu. Selain konseling juga kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi mengenai job desk, berkonsultasi mengenai struktur organisasi gitu kan, boleh gitu kan. Di sisi lain juga HR juga ya biasanya kan di kita itu suka ada briefing pagi ya setiap hari Senin gitu kan. HR pun juga memfasilitasi gitu kan briefing pagi secara daring gitu, dimana jika ada informasi penting gitu kan yang HR punya itu kan dari pihak manajemen akan diinformasikan secara briefing pagi tersebut gitu kan, secara daring gitu. Dan dari teman-teman pun juga itu terfasilitasi apabila ingin menyampaikan unek-unek gitu kan, atau ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, atau ada yang bingung nih gitu kan mengenai selama kebijakan WFH gitu kan. Tentunya akan difasilitasi, akan diberikan kejelasan gitu kan dari sisi kebijakan gitu kan, apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang tidak perlu dilakukan gitu. Apalagi ya, ya pelayanan seperti penggajian juga tetap berjalan gitu kan, alhamdulillah gitu kan, selama WFH gitu kita tidak ada pemotongan gaji gitu kan, gaji pun juga dibayar full gitu kan, alhamdulillah. Terus ya kalau misalkan berkaitan dengan produktivitasnya gimana mengontrolnya gitu kan, mungkin lebih ke usernya sendiri atau lebih ke atasannya sendiri gitu kan, yang mengawasi anggotanya, apakah anggotanya ini selama WFH memberikan target kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak gitu kan, apakah selama WFH ini anggotanya itu susah dihubungi atau tidak gitu, yang mana nanti dari atasannya itu sendiri akan memberikan report gitu kan ke HR gitu kan, misalnya nih, oh ini anggota saya susah banget dihubungin gitu kan, ini anggota saya nggak absen gitu kan, ini anggota saya tidak menyelesaikan pekerjaan dengan apa yang ditargetkan, seperti itu. Oke Mas Feby, ini bincang-bincang yang sangat menarik nih dengan HR paling ganteng kita. Amin, terima kasih. Dan ini mudah-mudahan sih bermanfaat juga, karena podcast ini tuh sebenarnya kita ingin salah satu fungsinya juga kan mengedukasi. Mungkin juga dari teman-teman yang mendengarkan nanti banyak yang penasaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang awam tadi gitu, tentang masalah CV, gimana kita melamar kerja yang baik, terus gimana kita membuka komunikasi yang baik pada saat kita melamar kerja gitu. Makasih banyak ya Mas ya atas waktunya, terus atas nasihatnya juga. Terus juga tetap sehat selalu ya Mas. Siap, teman-teman juga tetap sehat selalu ya, jaga prokesnya ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Feby. Ayo sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya, dan sampai jumpa lagi di podcast nanti ya.